Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya mau mereview penyebab roda belakang motor Vision ini geol-geol ya. Jadi penyebabnya itu apa? Baiklah, langsung saja kita bahas dalam video ini. Oke, pertama kita cek ya teman. Kita bisa pegang untuk roda depannya ini, kemudian kita goyangkan ke kanan dan ke kiri ya. Oke, teman-teman perhatikan ya di daerah arm ini, daerah sini. Kita goyangkan. Nah, kelihatan teman-teman. Ini oblak, ada goyangan sedikit, yang khususnya di area arm depan ya, daerah sini. Ini adalah asnya, as untuk armnya. Bentar, teman-teman bisa perhatikan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini dia bisa ngegol kanan kiri. Nah, ini menandakan bahwa bos arm ini sudah oblak lagi teman-teman. Nah, ini sudah pernah saya buatkan untuk video penggantian bos arm ini ya, dan sekarang sudah oblak lagi, kurang lebih pemakaian 2 atau 3 bulanan, tapi sekarang sudah oblak lagi. Memang dulu waktu penggantiannya saya tidak pakai yang original ya teman-teman. Kemungkinan kalau ori agak bertahan lama lah, mungkin bisa kuat setahun, tapi kembali lagi tergantung cara kita pemakaiannya dan dalam kondisi jalan berbatuan atau jalan aspal. Oke, ini di sini saya mau akali saja teman-teman ya, karena saya tidak pernah mengganti yang ori, jadi ini saya mau ngakali. Ini tidak saya ganti bos arm yang model aslinya, jadi ini mau saya akali dengan pakai bearing teman-teman. Pakai bearing ini ukurannya 6901. Bentar ya, saya ambilkan ya. Nah ini 6901. Nah, jadi sebelum saya melakukan pembongkaran ini sudah saya siapkan ada 6 bearing ya teman-teman. Nah, ini ada 6 bearing dengan ukuran 6901. Nah, ini nanti di masing-masing sisinya ini mau saya pasangi 3 bearing. Jadi sisi kiri 3 bearing dan sisi kanan 3 bearing. Nah, nanti setelah saya lakukan penggantian ini, setiap bulan saya akan mereview gimana kondisi armnya setelah kita akali pakai bearing ini. Ini juga lagi viral ini ya di YouTube. Teman-teman yang lain sudah banyak. Nah, nanti setiap bulan saya akan mereview teman-teman. Nah, kondisi jalan di tempat saya ini jalannya itu bebatuan, maksudnya karena di desa ya. Jadi saya akan mereview kekuatan setelah kita pakai kita ganti bearing ini. Jadi nanti setiap bulan saya akan mereview hasilnya gimana, sudah oblak dan bertahan sampai berapa lama. Ya, nanti kalau misalkan setelah kita kali dengan bearing ini ternyata pemakaiannya itu lebih lama daripada kita mengganti bos yang aslinya ya. Maksudnya yang aslinya ini, yang model aslinya yang kayak ada yang bilang bearing bambu, ada yang bilang roches. Nah, kalau misalkan ini lebih lama berarti ini untuk teman-teman jika kepingin bos armnya tidak gampang oblak, jadi nanti bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk mencoba seperti apa yang mau saya lakukan sekarang. Oke, ini untuk harganya murah ya teman-teman. Kalau yang model ini saya beli di online, ini harganya saya dapat per bijinya ini 6.000. Kita butuh 6. Nah, kalau yang model ini saya enggak tahu ya, untuk yang bagus ini yang karena tidak ada bungkusnya, saya beli juga. Nah, yang seperti ini saya beli di online, saya beli 4 buah. Untuk yang model ini saya beli di bengkel tempat saya tinggal, ini saya dapat dengan harga kisaran 10 ribuan. Oke, jadi semoga saja setelah kita ganti bearing ini lebih awet dari yang model aslinya. Jadi nanti kalau misalkan 1 bulan 2 bulan sudah oblak ya
saya juga akan menyampaikan ke teman-teman, berarti untuk penggantian bos arem kita kali dengan bearing ukuran 6901 ini tidak jadi rekomendasi. Jadi mending ganti aslinya. Tapi jika ini nanti terbukti lebih tahan lama, nah ini bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk mencoba. Oke, untuk video pembongkaran bos arem ini sudah pernah saya buatkan videonya ya teman, bisa dicek di uploadan saya. Jadi nanti untuk mempersingkat waktu untuk proses pembongkaran arem atau kita menurunkan arem ini nanti saya skip saja. Jadi nanti apa saja yang perlu kita lakukan dan apa saja yang perlu kita siapkan dalam penggantian bos arem, kita ganti dengan bearing. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk aremnya sudah saya lepas ya, termasuk bos aremnya ini juga sudah saya lepas. Nah, ini untuk asnya ya. Jadi oblak karena ini sudah termakan lagi teman-teman. Padahal baru pemakaian berapa bulan. Karena ini ya memang yang biasa juga ya. Ini sudah kemakan. Nah ini dua-duanya. Nah ini sudah termakan. Jadi ini yang menyebabkan oblak. Lah, yang sebelumnya tadi ya yang mau saya akalin dengan saya ganti bearing dengan ukuran 6901 ya teman-teman. Oke, jadi sebelum itu ini kita ukur saja dulu. Nah, ini kita ukur, ini lebarnya 16 mili ya, 16 mili. Kemudian untuk bearing ketiga kita jadikan satu seperti ini. Kemudian kita ukur juga. Kelihatan teman-teman. Ini berapa ini? 18 mili ya. Berarti selisih 2 mili. Ini lebih panjang. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi yang jadi acuan bukan ukuran dari bearingnya yang asli ya. Selisih 2 mili. Jadi sekarang kita ukur di posisi armnya. Nah, kelihatan kan teman-teman? Ini ada apa ya, kayak semacam batas lah, batas untuk agar bearing itu tidak masuk ke dalam. Jadi yang penting yang kita perlu perhatikan adalah dalam ini, mulai dari tepi sini sampai ke ini ya teman-teman, kelihatan ya. Sekarang kita ukur saja dulu berapa untuk kedalamannya. Ini saya pakai sketmat murah teman-teman, 10.000 saya beli di online, yang penting fungsinya. Oke, kita ukur dulu sebentar. Nah, ini dalamannya ada berapa ini? 21, sekian mili. Nah, sedangkan ketiga bearing ini hanya 18 mili. Nah, ini kan ada sisa. Jadi kita bisa pakai bearing ini. Kecuali nah kalau kedalamannya ini misalkan katakan 21 mili ya, teman-teman. Kemudian bearing ini 22 atau 23. Jadi nggak bisa. Soalnya ini nanti nggak bisa ngepres. Tepiannya nggak bisa, jadi ada sisa sedikit. Nah, jadi berarti kita bisa menggunakan ketiga bearing ini. Nah, kuncinya ada di ini teman-teman, di bosnya. Nah, kalau yang aslinya kan ini masuk ke sini seperti ini ya, seret ya. Sebentar, nah masuk seperti ini kan, ini sampai keluar, ini seret teman-teman karena sudah banyak berkarat juga. Nah, ini masuk tembus. Nah,
Kalau bearing ini tumpuannya nanti di tengah. Nah, tumpuannya di sini. Jadi ini kan tidak mengenai yang bearing yang pinggir ya. Jadi kan kalau ini kita tekan yang tengah, nah ini berputar. Nah, ini berputar. Nah, kelihatan ya. Jadi nanti di sini. Nah, karena ini tidak bisa masuk, jadi kita harus potong salah satu saja yang dipotong teman-teman. Jadi salah satu kita potong panjangnya yaitu 6 bearing. Kan sisi kiri 3, sisi kanan 3. Jadi gini caranya. Nah, seperti ini. Kita tumpuk 6 atau bisa 3 dulu lah. Kemudian ini kita jajarkan seperti ini. Nah, nanti untuk pemotongannya kita tandai di sini. Oke, sebentar saya ambil spidol dulu. Oke, teman-teman. Jadi biar mudah ya. Ini kita tata dulu 6 seperti ini. 4, 5, 6. Nah, kemudian yang salah satu ini kita buang yang jelek saja ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nanti kita motongnya ini sejajar dengan 6 bearing ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kita kasih tanda ya. Ini kita kasih tanda. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita tandai lah, yang sini ini kita buang. Nah, ini yang saya silang ini kita potong. Pastikan pemotongannya lurus ya teman-teman. Ini kita buang. Nah, nanti posisinya itu seperti ini teman-teman. Saya praktekkan dulu ya. Jadi ini bentar. Nah, jadi ini tetap kita pakai ya teman-teman. Nah, ini tetap kita pakai. Kita masukkan dulu, nanti posisinya seperti ini. Kita masukkan. Nah, kemudian teman-teman harus persiapkan ring 2. Ini ring 17 ya. Bentar, saya cari yang satunya, ini sudah saya siapkan teman-teman. Nah, sini. Nah, fungsi dari ring ini apa? Jadi seperti gini. Kan ini nanti kita tetap pakai untuk yang ada hasilnya ini untuk penahan lumpur ya. Jadi fungsinya seperti ini. Nah, kalau ini tidak kita kasih ring seperti ini, nah, kemudian nanti tutupnya ini kita pasang seperti ini. Nah, jadi intinya gini teman-teman. Kalau misalkan tutupnya ini bertumpu ke yang ini tepian bearing atau pinggirnya bearing sama tengah ini, jadi nanti akan seret teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seret. Jadi kalau nggak seret ya ini ikut mutar. Nah, tujuannya ini ring. Jadi antara ini sama ini ada jarak sekian mili teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini juga pastikan tidak menyentuh yang tepian bearing seperti ini ya nanti. Nah, kemudian gini teman-teman. Nah, nanti jadinya kan gini lah. Kalau seperti ini otomatis untuk yang tutupnya ini tidak menyentuh yang tepian bearing. Jadi kalau yang kita kencangkan kan yang tengah ini. Nah, ini masih bearing bisa berputar sangat enak sekali. Jadi nanti tidak seret. Tapi kalau teman-teman tidak pakai seperti ini, ketika ini kita tekan, nah seret teman-teman. Bearingnya juga tidak ikut berputar. Karena bearing ini sudah ngunci sama ini juga gitu. Nah, ada satu cara lagi, misalkan kalau teman-teman tidak pakai ring plat seperti saya, jadi teman-teman bisa kikis yang paling tepi. Nah, ini teman-teman kikis pakai gerinda ya, sedikit saja. Yang penting intinya antara yang tengah ini sama pinggir ini tinggian yang tengah.
Jadi intinya tidak boleh rata. Jadi nanti kalau kita kencangkan untuk asnya yang hanya tengah ini ya, yang berputar kan pinggir ini. Oke, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nanti masangnya seperti ini. Kan ini yang sebelah kiri. Kemudian ini kita pasang ring yang sudah kita siapkan. Kemudian ada bearing. Bearing 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita pasang yang satu. Nah, ini saya sudah siapkan yang sudah saya potong sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi nanti seperti ini. Dus gini. Kemudian kita pasang yang sisi kanan 3 bearing lagi seperti ini. Setelah bearing jangan lupa o-ringnya kita masukkan juga. Kemudian untuk penahan lumpurnya hasilnya seperti ini. Dek. Jadi ketika ini kita kencangkan, nah bearing ini loh bisa berputar. Ini saya tekan dari sini ya, saya tekan. Nah, ini bisa berputar, kelihatan. Nah, lancar kan? Begitu juga yang ini lancar. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Bentar ya. Nah, ini kan armnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti posisinya seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan, jadi untuk pemotongan yang tengah ini pastikan lurus ya teman-teman. Jadi untuk pengukurannya seperti ini gampangnya. Kita pasang 1, 2, 3, kemudian kita pasang ini. Terus yang pipa yang sudah kita potong kita masukkan lagi bearingnya seperti ini. Nah, kemudian kita ukur teman-teman. Nah, kita ukur seperti ini bearingnya. Bentar ya, saya dekatkan dulu. Nah, pastikan yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan nggak kelihatan ya teman. Aduh, bentar. Nah, seperti ini. Jadi pastikan ini rata sama pinggiran yang arm ya. Nah, yang kanan ini juga harus rata teman-teman. Nah, berhubung ini, nah ini masih kurang, berarti kita harus potong lagi. Ini kurang, masih terlalu panjang ya saya pemotongannya. Oke, kita ukur dulu. Soalnya ini kalau tidak kita kurangi lagi, ini nanti keluar teman-teman. Bearingnya jadi ada di luar sini. Harus posisi press seperti ini ya. Oke, kita tandai aja dulu. Kita ukur lagi seperti ini mentok, ini lurus. Nah, ini sisanya ada berapa, ini kita ukur ya teman-teman. Nah, kelihatan ya, setengah ini ya, masih kelebihan setengah bearing. Oke, setengah, atau teman-teman bisa pakai ini juga untuk pengukurannya. Nah, asnya harus kita kurangi segini. Ini berapa mili? 4,5 mili. Oke, langsung saja ini kita kurangi, kemudian kita ukur lagi. Oke teman-teman, setelah kita potong, sebelum kita ukur kita lihat ya untuk ukuran yang aslinya. Ini untuk yang tutupnya saya taruh di tengah, sama saja yang penting kita ukur. Nah, ini ada celah ya, tidak pas-pas banget. Ini untuk yang aslinya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, ini ada celah kurang lebih 2-3 mili lah. Ini untuk yang ukuran aslinya, berarti tidak press banget ya. Oke, setelah itu ini kita lepas, kita coba kita pasang yang dengan bearing.
Oke, setelah kita pasang tutupnya, kita pasang ring yang untuk pengganjal tadi. Kemudian langsung saja kita pasang ke 6 bearingnya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita pasang ring, terserah bebas saja teman-teman, yang penting masuk semua ya. Seperti ini, kita pasang di sini saja biar nanti lebih enak. Kemudian kita pasang bos yang panjang seperti ini. Kemudian kita pasang bos yang sudah saya potong. Nah, seperti ini. Pasang. Nah, sama ya teman-teman. Nah, ini ada jaraknya juga kurang lebih 2-3 mili sama. Nah, berarti ini sudah pas ukuran teman-teman. Nah, ketika dipasang seperti ini sudah pas, sekarang kita tinggal pemasangan bearing ke armnya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita lanjut pada proses pemasangan bearingnya ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu, kemudian kita kasih stempet ya sedikit biar nanti masuknya enak, tidak seret juga. Oke, setelah kita kasih stempet sedikit, sekarang kita lanjut proses pemasangan bearing. Ingat ya teman-teman, dalam pemukulan bearing jangan dipukul yang tengahnya ini ya. Nanti meskipun baru bisa saja oblak. Jadi pastikan yang dipukul hanya tepiannya saja. Kita pukul-pukul merata. Oke, satu sudah masuk. Sekarang untuk bearing yang kedua. Oke, sekarang kita pasang bearing yang ketiga. Oke, pastikan rata ya teman-teman. Terus kita tes untuk putaran bearingnya juga. Nah, nanti kalau biasanya pemasangannya agak menceng ini bisa seret teman-teman. Nah, kita pastikan rata. Nah, ini sudah rata ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang yang sebelahnya. Nah, sebelum ini kita pasang agar lebih memudahkan, asnya ini kita gabung ya. Kita gabung seperti ini, kemudian ini kita solasi saja. Nah, agar mempermudah dalam proses ini, kita solasi ini kita masukkan saja seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kita masukkan, kita tinggal solasi seperti ini. Oke, ini sudah menyambung ya. Nah, kan di dalam sini bisa oblak ya teman. Nah, untuk mengatasinya agar ini bisa lurus atau center di tengahnya, ini kita bisa teman-teman kasih karet atau bisa pakai solasi yang agak tebelan. Tapi jadi nanti biar ini untuk pemasangannya armnya nanti enak teman-teman. Jadi tidak menceng ke sana ke sini ya, seperti ini. Oke. Sekarang saya kasih karet dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah saya kasih karet ya. Ini saya karet ban dalam, ini saya kasih Alteco. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Ini tinggal kita masukkan saja seperti ini. Jangan lupa gini kita lap dulu ya, kita bersihkan, kemudian kita kasih stempet lagi.
Oke, setelah sudah, agar lurus teman-teman, agar nanti untuk pemasangannya enak, asnya ini kita kasih stempel juga. Jadi caranya seperti ini ya. Oke, ini bearing kita masukkan seperti ini. Kemudian ini kita luruskan, pastikan masuk. Nah, tembus bawah gini ya teman. Nah, setelah seperti ini ya tinggal kita pukul pelan-pelan. Nah, seperti ini. Oke, ini kita masukkan aja. Kemudian bearing yang kedua, caranya juga masih sama. Sekarang kita masukkan bearing yang terakhir, yang ketiga. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba seperti ini. Nah, ini sudah lancar ya teman-teman. Nah, ini dijamin sudah tidak akan oblak lagi. Oke, ini pastikan rata ya. Kalau tidak rata, kalau misalkan teman-teman masang bearingnya miring itu, ini pun tidak lancar, tangganya miring. Nah, terus kita putar-putar, ini cukup enak sekali. Oke, setelah itu kita lap seperti ini. Lanjut kita tinggal pemasangan. Oke, kita pindah tempat dulu teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang untuk susunannya seperti tadi ya. Jadi nanti pemasangannya kita masukkan yang ini dulu, tutup ini dulu, kemudian ring dan ini ke sini. Nah, agar nanti teman-teman tidak susah masangnya, karena kan ini nanti sebelum kita masukkan asnya ini bisa bergeser ya ke kanan ke kiri. Ini teman-teman bisa akalin pakai stempel juga bisa. Tapi berhubung saya mau pakai lem G saja. Jadi caranya seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, setelah ini sudah masuk, kemudian kita kasih lem G ya teman-teman. Kita kasih sedikit saja, jangan sampai mengenai asnya teman-teman. Seperti ini. Ini kita kasih sedikit saja. Nah, tujuannya untuk merekatkan ini yang o-ring tadi. Oke, seperti ini kita masukkan. Kemudian ini kita masukkan. Sudah. Cukup segini. Nah, jadi pastikan, nah ini lubangnya ini lurus ya. Nah, seperti ini. Kita biarkan kering. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada satunya. Sedikit saja, teman-teman. Setelah itu ini bisa teman-teman pasang. Untuk meluruskannya kita masukkan ke asnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah lurus, tinggal biarkan lemnya ini mengering. Bentar, kurang lemnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Oh, bentar. Kita biarkan kering. Oke, ini saya rasa sudah kering ya teman-teman. Sekarang lanjut kita proses pemasangan armnya. Oke, teman-teman, ini sudah terpasang ya. Nah, ringan ya untuk naik turunnya. Kemudian ini sudah tidak oblak lagi. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Nanti untuk kedepannya tiap bulan saya akan review gimana hasil dengan
dengan kita kali pakai bearing 6901. Oke, teman-teman selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.